Nah itu kan pada penasaran kayak gimana sih dunia imersif, jadi harus pada datang. Dan kita juga akan ada penyambutan tokoh VVIP yang sangat megah, didukung oleh ratusan anak-anak kecil. Pusat Latihan Tari Nusantara. Harapan saya tentunya dengan diadakannya acara ini, anak-anak Indonesia, generasi muda kita lebih mencintai dan lebih mengenal budayanya lagi. Nanti di acara ini kita akan kolaborasi untuk semua penyanyi menyanyikan lagu anak, lagu Indonesia, dan untuk penarinya tetap memakai kostum tari. Jadi memang festival ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada budaya kita sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Ibu kan tari ya Bu ya. Ibu misalnya kalau aku lihat sekarang kan anak-anak lebih banyak terutama K-pop ya kan. Semua hampir hafal. Itu gimana kalau Ibu melihat keadaan sekarang anak-anak lebih suka K-pop, lebih suka modern dance, R&B daripada ketimbang jaipongan, tari saman dan yang lain-lain ya Bu. Baik. Kalau K-pop itu kan memang dari segi musiknya sudah sangat menarik ya. Makanya kita buat festival ini, nanti anak-anak akan tetap menarikan dengan tarian daerah, tapi lagunya lagu Indonesia. Kalau K-pop itu memang sangat menarik, kita juga sebenarnya suka juga goyang-goyang kalau dengar lagu itu ya. Tapi itu memang tugas kita semua untuk tetap melestarikan kebudayaan Indonesia. Luar biasa. Boleh dan nanti berempat nih siapa yang jawab? Aku mau tanya dulu sebelum kita lempar. Bapak Ibu siapin pertanyaannya. Aku boleh tahu nggak biar nggak penasaran? Apa sih acara-acaranya di Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia itu? Apa sih isinya? Dan memang harus dari sekarang kan udah bisa lihat-lihat. Apa lagi Bu? Ya. Acara ini pastinya sangat menarik karena selain diisi dengan anak, juga tari-tarian, nanti ada karnaval, terus ada marching band, dan yang paling juga istimewa di acara ini adalah kita akan mengadakan pemecahan rekor untuk 1000 biola. Wow, 1000 biola pemain nanti hadir di situ ya. Iya. Dan semuanya anak-anak. Semua anak-anak, dan itu yang untuk lagu Indonesia Rayanya langsung cicitnya dari pencipta lagu Indonesia Raya, Bapak. Wow. Nanti tanggal 10 aku loh bawa acaranya di situ loh. Jadi Ya kan? memang harus dari sekarang sudah di-book tiketnya. Udah di-book tiketnya ya. Harganya berapa sih harga tiket? Boleh di-spill gak sih? Boleh kan? Harga tiket masuknya berapa? Sama biasanya begini. Kalau acara begini kan pasti setidaknya mengundang bintang-bintang kecil ya kan? Atau apakah mengundang juga artis-artis cilik yang sekarang udah dewasa, atau ada beberapa orang terkenal gak sih di sini? Sama atau lagi kira-kira RI1 ada nggak di sini nanti? Kan lagi sibuk tuh ya kan? Lagi sibuk ya kan, kasusnya katanya anaknya ikut gitu kan? Ada kan nanti di sini Bapak itu kan anak-anak loh. Dengan dukungan media, beliau akan ada. Amin ya, biar jangan sibuk ngurusin pemilu mulu ya. Sesekali loh Pak, healing ke luar negeri, acara beginian ya. Silakan Mbak Mel, apa sih isinya, sama siapa aja artis-artis yang luar biasa yang ikut di Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia. Silakan Mbak Mel. Nah, di hari pertama ini performer sendiri udah akan ada sekitar 2000-an performer. Jadi ada lebih dari 100 penari, lebih dari 200 penyanyi, dan ada juga pemain biola yang 1000 orang itu. Dan kita juga didukung oleh UMKM booth dan yang memperkenalkan tentang budaya lokal. Ada permainan juga, ada ada dunia imersif. Kayak gimana sih dunia imersif? Jadi harus pada datang. Dan kita juga akan ada penyambutan tokoh VVIP yang sangat megah, didukung oleh
dengan dukungan teman-teman media, acara ini bisa tersiarkan kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi karena itu saya tidak minta dukungan juga dari teman-teman media untuk bisa membawa gaung dari acara ini ke rumah-rumah keluarga Indonesia. Tadi sebenarnya ada sedikit hal yang memang perlu kami sampaikan, karena menurut kami pemerintah, stakeholder, swasta maupun siapapun harusnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kiranya untuk mendukung kami dengan segala support apapun kita akan terima, itu cuma doa. Apalagi kalau bisa datang menghadiri acara ini, kami sangat senang. Dan teman-teman media terutama diharapkan kedatangannya nanti di acara ini. Untuk target acara ini apa yang Kenapa? kegiatan ini apa target utamanya? Target utamanya udah pasti bahwa kita pengen supaya anak-anak itu bisa kembali melihat gitu bahwa oh iya ya kebudayaan kita ini keren, nggak kalah sama kebudayaan luar, dan mereka bisa kembali mengenal, mencintai dan bangga sebagai Keluhuran nilai tradisi dan budaya itu, Pak, supaya tertanam secara spiritual di benak-benak generasi bangsa ini bahwa Pertiwi ini kaya, Pak, Nusantara ini kaya budaya. Karena masalahnya sekarang ini juga udah agak krisis ya. Kita kalau kita biarkan kondisi seperti ini dalam 1 atau 2 generasi budaya Indonesia bisa punah. Jadi dari sejak dini kita harus kembalikan lagi kebudayaan kita agar dapat dicintai oleh generasi muda. Ini sifatnya festival ya, bukan pagelaran gitu kan. kita jadi mengakomodasi berbagai macam. Jadi kita ada pagelaran musiknya di 2 stage. Jadi 1 stage utama untuk para artis, stage kedua untuk komunitas dan sekolah-sekolah. Dan selain itu juga kita ada permainan, ajang permainan, ada ajang dunia imersif, ada ajang olahraga juga buat anak-anak, dan ada untuk menulis harapan tentang Indonesia dari anak Indonesia. Baik, kalaupun ngomongkan itu festival ya budaya, dari masing-masing daerah ini kan punya satu keistimewaan masing-masing ya. Tidak kontroversialkah kalau itu di festival, kan artinya bukan diparadekan ya, bukan dikonserkan? Sebenarnya kalau tergantung sudut pandang definisinya dulu nih, Pak. Definisi secara festival untuk perlombaan kah, atau festival memang yang bersifat pagelaran? Karena 2 konteks ini sering menjadi interpretasi di masyarakat gitu. Padahal festival bukan berarti perlombaan, Pak. Artinya kita memberikan panggung untuk mereka untuk menampilkan beragam macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Justru kekayaan dan keragaman itu yang kami ingin buka ruangnya untuk supaya tahu gitu. Semua masyarakat, mungkin kita saja yang seumur seperti ini belum tahu semua budaya dan tradisi keluhuran bangsa Indonesia gitu. Jadi selain buat kami penyelenggara, kami juga berharap untuk masyarakat luas, terutama anak bangsa. Persyaratannya ada berapa hal yang sekiranya memenuhi syarat untuk acara festival tersebut, dan berapa budaya di Indonesia kan banyak sekali tuh, berapa budaya maksimal, itu aja. Kita berusaha untuk mengeksplorasi seluruh budaya di Indonesia, Sabang, dari ratusan budaya, siapapun yang mau berkolaborasi dan berpartisipasi di sini, welcome. Kita sangat menerima dengan Tidak ada batasan, Pak, kita terima, welcome. Untuk di panggung utama juga lebih dari 100 anak, Pak. Itu kita memang mencakup dari sejadi Nabek. Jadi semua budaya kita akan tampilkan di sini. Untuk panggung 2 sendiri tidak hanya tari dan nyanyi, ada pencak silat, itu kan merupakan kebudayaan kita. Jadi itu semua diisi oleh komunitas, sanggar, dan sekolah-sekolah. Ada 100. Apakah bisa dalam waktu 2 hari semuanya dalam waktu? Insya Allah bisa. Untuk penampilannya, ya, persiapannya memang sudah kita jalan. Sudah dari bulan Juni. Dari bulan Juni kita tinggal jalan aja sekarang, tinggal
dalam dua hari pertunjukan itu kira-kira ada kan ini udah dipersiapkan kan. Kira-kira berapa budaya yang akan tampilkan kalau ngitung dari durasi gitu ya. Gitu. Kalau dari budaya sendiri kan sebenarnya aspek budaya ini kan luas ya. Jadi game anak tradisional aja itu bisa masuk ke dalam budaya. Satu sisi tarian budaya, musik juga budaya. Dan kalau untuk frame jangka waktu untuk satu hari itu cukup banyak ya, karena setiap stepnya mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Iya, artinya cukup banyak itu kan ada limitasinya. Iya, artinya dalam durasi segitu itu beberapa kebudayaan yang akan ditampilkan yang sudah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Kami sudah persiapkan dari Aceh sampai Papua, Pak. Berapa budaya maksudnya? Keseluruhan. Berapa yang akan ditampilkan? 32 ini Provinsi. Dari 32 provinsi dan kita ada jumlahnya itu sekitar sama drama musikal bisa sekitar 80-an budaya yang akan ditampilkan. Oke, berarti itu diambil dari provinsi-provinsinya ya? Ya, miniaturnya daripada budaya-budaya yang berasal dari daerah-daerah tertentu, Pak. Baik, ngomongkan satu provinsi itu ada sekian banyak kebudayaan. Adakah program kedepannya dari sini ini akan membuat kebudayaan, misal ini Jawa Timur lah, ada Madura tersendiri, ada Kediri tersendiri budayanya. Ada nggak perencanaan kedepannya akan seperti itu? Ada, Pak. Karena memang ini adalah kita coba dulu bagaimana melihat antusias yang pertama, yang kedua ajang pelatihan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena sebenarnya harapan kami pun di festival di tahun berikutnya setiap daerah, provinsi, kota, kabupaten bisa ikut mengutus dan memperkenalkan budayanya kepada dunia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, mungkin di tahun berikutnya kita akan menyurat ke stakeholder pemerintah terkait. Bahkan dari rencana di tahun depan itu kita akan mengadakan roadshow di beberapa kota secara lokal. Ini acara kan besar ya festival. Amin. Itu kan menjelang pemilu. Kira-kira izinnya gimana sih? Apakah sudah memang sudah diizinkan? Amin. Kalau untuk sampai ini kami masih berkoordinasi dan respon dari pemerintah pun khususnya dari kepolisian ya Pak ya, baik menerimanya karena sudah kita ajukan ke beliau-beliau untuk bisa diberikan izin tampil acara di 9-10 Desember tersebut. Dijis ya? Dijis. Ya, kira-kira ini akan ditumpangi politik-politik tertentu nggak? Diharapkan sih nggak. Diharapkan sih tidak, Pak. Iya. Diharapkan tidak, Pak. Nah, karena saat ini kan akan lagi ini ya, seperti itu. Yakin panitia ini tidak akan ada satu partai tertentu atau ini tertentu yang akan numpang di. Kalau sampai saat ini sih kita semuanya Masih konsisten, Pak. Yakin ya pure dengan kebudayaan gitu ya. Oke. Langkah kedepannya Bu untuk Mas terkait ini, apakah acara tiap tahun atau bagaimana, coba pesan-pesannya bagaimana? Ya acara ini memang kita sudah daftarkan di Faki ya untuk simfoni bintang kecil yang amin setiap tahun bisa kita gelar untuk Indonesia ya Bro. Terima kasih.